Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pandemi ini belum usai. Mari kita bergandengan tangan, saling menguatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku semua, kita sudah tahu ada peribahasa bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Maka kita lakukan yang terbaik untuk saat ini. Anak-anak, dalam hak asasi manusia, kita sudah membahas mengenai konsep hak asasi manusia. Kemudian kita juga membahas tentang kewajiban asasi manusia. Dan kita juga sudah membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa pelanggaran HAM di Indonesia digolongkan menjadi dua? Yang pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia ringan, dan yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia dalam golongan ringan yaitu tidak membahayakan manusia. Contohnya adalah perusakan lingkungan yang memang disengaja oleh masyarakat. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia dalam golongan berat. Nah, ini adalah yang membahayakan manusia. Contohnya adalah pembunuhan, perbudakan, penculikan, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah kejahatan genosida, dan yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Pertama yang akan kita bahas ialah mengenai kejahatan genosida. Tentu kita sudah tahu anak-anak bahwa kejahatan genosida itu ialah memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok dengan cara yang pertama ialah memusnahkan atau membunuh kelompok tersebut. Yang kedua ialah menghancurkan fisik atau mental berat terhadap kelompok atau sebagian kelompok tersebut. Yang ketiga ialah memindahkan anak-anak ke kelompok A ke kelompok B. Nah, anak-anak kita bisa melihatnya, contoh yang real ialah mengenai ras Rohingya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan termasuk pelanggaran HAM berat karena ini sudah melanggar atau merebut hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, salah satu contohnya ialah pembunuhan. Banyak sekali contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya mutilasi korban atau menaruhkan racun sianida ke dalam minuman. Nah, itu termasuk dari salah satu contoh kasus dalam kejahatan kemanusiaan. Kemudian ada contoh kasus yang lainnya yaitu mengenai pemusnahan. Nah, pemusnahan di sini bisa dalam bentuk pemusnahan seperti perebutan hak seperti itu anak-anak. Perampasan kemerdekaan merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan. Tentu kita tahu bahwa Indonesia juga mengalami penjajahan yang sangat lama. Nah, itu adalah salah satu kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya, ada juga kejahatan apartheid, yaitu mendiskriminasikan ras. Nah, anak-anak, tentu kita tahu bahwa Indonesia sangat beragam rasnya. Jadi, kita harus tetap mengemban amanah atau kita harus tetap memegang semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita harus menghormati satu sama lain. Tidak pandang bulu mau itu suku A, suku B, suku C, kita harus tetap memandang bahwa mereka ialah bagian dari diri kita, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, untuk kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan telah selesai kita bahas. Semoga tidak ada pertanyaan dan tidak ada hal-hal yang memang sulit untuk dipahami, karena hal itu sangat ada dalam sekitar kita. Kita bisa melihatnya di media sosial, di televisi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk upaya pencegahan hak asasi manusia
yaitu dengan cara upaya pencegahan hak asasi manusia dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, anak-anak, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari mengenai pencegahan hak asasi manusia. Karena kita sudah membahas pelanggaran hak asasi manusia, tentu kita harus membahasnya juga mengenai pencegahannya. Semoga ilmu yang saya share hari ini bermanfaat untuk kalian, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti PJJ untuk semester ini. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.